Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya. Oke, jadi Ibnu Arabi ini nanti membedakan manusia itu ada dua jenis. Yang pertama insan kamil, manusia sempurna, manusia otentik, original, asli, sama manusia binatang. Al-insan, al-hayawan. Manusia binatang ini manusia yang casingnya saja manusia. Manusia itu kan jenisnya binatang. Saya sering bilang kan manusia itu binatang yang berpikir, binatang yang memaknai, binatang yang main simbol dan macam-macam. Dan katanya Ibnu Arabi, manusia yang kehilangan atribut kemanusiaan kamilnya, levelnya kayak binatang. Bedanya hanya di diferensia. Diferensia itu kambing sama ayam, itu kan beda, tapi kan sama-sama binatang. Nah, nanti ada satu jenis binatang lagi namanya manusia. Itu kalau atribut-atribut kemanusiaannya nggak dipakai. Atribut-atribut kesejatiannya dibuang. Jadi kamu tinggal milih sekarang hidupmu mau jadi insan kamil apa insan hayawan. Ya insan hayawan itu jelas orientasinya ke bawah, tidak ke atas. Yang dipikir dunia, dunianya jadi nomor satu. Kalau dunia nomor satu, ya Allah nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Kalau cita-citamu hanya menaklukkan dunia, menaklukkan lingkungan sekelilingmu, menaklukkan Indonesia, menaklukkan Ahok, ya yang lain nomor sekian berarti. Pokoknya apapun yang terjadi harus itu berarti nomor satu dia. Jangan sampai jadi nomor satu. Yang boleh nomor satu dalam hidup kita hanya Allah. Oke. Nah, orang yang orientasinya ke bawah nanti jatuh bahkan bisa lebih rendah dari binatang. Kita menyebutnya asfala safilin. Di bawah lebih ke bawah lagi. Nah, jadilah insan kamil. Insan kamil adalah abdu rabbih. Kalau insan hayawan itu kebanyakan abdun nazar. Ini saya tidak tahu Ibnu Arabi sedang nyindir kita apa enggak. Dia tidak menyebut abdun nafas, tidak menyebut hambanya hawa nafsu, tapi hambanya nalar, hambanya akal pikirannya sendiri. Yang didewa-dewakan, yang dinomorsatukan bukan Allah, tapi kebenaran versinya. Dianggapnya hidup seperti itu, pikiran seperti itu, yaitu yang benar dan paling benar. Jadi itulah yang dia sembah. Jadi Abdun Nadhor, lawannya Abdur Rabb. Katanya Ibnu Arabi, ya insan kamil ya makomnya tetap Abdur Rabb, hamba Tuhannya. Bukan hamba persepsinya, bukan hamba persangkaan-persangkaannya, bukan hamba pendapat-pendapatnya. Apa ndak boleh meyakini pendapat kita benar? Boleh. Tapi sambil tetap yakin karena aku ini manusia bisa salah, ya pendapatku mungkin salah, mungkin keliru. Wah, ini semangat ini susah ditemukan. Mungkin memang susah untuk merasa bahwa aku bisa keliru. Oke, kita ngomong kayak gini biasanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri berat. Ngomong bahwa aku itu bisa salah loh, itu susah. Selalu kamu kan manusia, bisa salah toh kan gitu. Kalau gitu gampang, tapi kita selalu yang benar itu milikku.
Orang yang kayak gini sebenarnya selain bahaya karena Allah nggak nomor satu, dia bahaya karena nggak bisa berkembang lagi. Nggak bisa berkembang itu dia sudah final. Dia menganggap pikirannya sudah selesai, ya ini yang paling benar. Padahal kan di awal sudah diyakinkan bahwa kita ini manusia, pandangan kita terbatas, wawasan kita terbatas. Banyak sekali ketidaksempurnaan dalam diri kita. Maka pikiran-pikiran kita juga terbatas, wawasan kita juga terbatas. Sepinter-pinternya orang, wawasannya terbatas. Sak jago-jagonya Habibie misalnya, kamu anggap dia jenius, IQ-nya berapa. Dalam banyak hal mungkin ada hal-hal yang kamu ketahui Habibie tidak tahu. Mungkin Habibie tidak ngerti gimana caranya gitaran, Habibie tidak ngerti gimana caranya nyedot rokok dengan sudut yang paling enak. Itu tidak ngerti Habibie. Mungkin dia nggak pernah ngerokok. Ya kan, yang penting tidak ngerti kan, dia juga tidak tahu segalanya, sejenius apapun. Donald Trump yang sekaya itu, dia merasa bisa membeli segalanya, sangat banyak yang dia tidak tahu dan tidak ngerti. Sopo, tinggal kamu sebut Einstein kah? Atau filosof-filosof yang kita bahas 100 pertemuan lebih, banyak dia yang tidak tahu. Sak jago-jagonya Ibnu Rus mungkin dia belum pernah lihat binatang yang namanya kerbau apa bebek. Karena Spanyol, Timur Tengah, zaman abad keberapa mungkin tidak ada. Ya kan? Tidak, kita terbatas kok. Kebenaran yang kita tahu hanya sejangkau pengalaman kita yang sempat mampir di kepala kita. Itu saja. Maka jangan disembah nalarmu, jangan disembah pikiran-pikiranmu. Merasalah selalu bahwa masih banyak yang harus kamu ketahui. Bahwa untuk kepentingan pragmatis, praktis kamu butuh pengetahuan-pengetahuan tertentu ya. Tapi tetaplah terbuka. Biar kita bergerak terus ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Oke, biar tidak dituduh oleh Ibnu Arabi kita ini hamba nalar. Yang kita dewakan kebenaran pikiran kita sendiri, bukan Allahnya. Oke, jadi itu kategori-kategori awal sebelum kita masuk ke insan kamilnya. Terus, apa sih insan kamil itu? Jadi, manusia itu satu-satunya makhluk di dunia ini yang sifatnya sintesis, jamaiyah. Kalau dalam Futuhat, majmu'. Jadi segala atribut, segala karakter alam semesta, juga bahkan karakter ketuhanan ngumpul dalam diri kita yang namanya manusia. Jadi kalau bahasa mudahnya, jasad kita yang lahir ini mikrokosmos. Sementara dimensi batin kita itu ilahiyah sifatnya. Jadi manusia itu lengkap. Kita mengandung semua kandungan alam semesta, sekaligus dalam diri kita ada penggerak yang asalnya langsung dari Allah. Wa nafakha fihi min ruhi. Oke. Maka insan kamil itu mudahnya ketika seseorang sadar akan jati dirinya dan mampu mengaktualkan potensi ilahiyah yang ada dalam dirinya. Jadi semua yang tidak mengarah ke situ tidak esensial bagi insan kamil. Jadi rumusnya itu, makanya sadarilah dirimu bahwa alam semesta itu ada dalam dirimu. Segala unsurnya, apapun itu, ada. Makanya kita disebut mikrokosmos. Maka
tugas awal seorang manusia itu bukan memahami keluar, tapi muhasabah ke dalam. Coba baca dirimu ke dalam, serius. Lihatlah apa saja faktor, variabel, unsur yang mengkonstitusi hidupmu, lahir maupun batin. Kalau ketemu dirimu yang sejati, berarti kamu sekaligus memahami makrokosmos dan memahami Tuhan. Kenapa memahami makrokosmos dan memahami dirimu itu sekaligus memahami Tuhan? Karena alam semesta termasuk kita manusia itu tajallinya Tuhan. Tajalli itu kalau bahasanya dunia lain itu penampakan. Kalau bahasa bahasanya wayang itu pengejawantahan. Itu namanya tajalli. Jadi Tuhan itu menampakkan dirinya lewat makhluknya, lewat alam semesta, lewat kita. Jadi kenalilah Tuhan di aku, di alam semesta, dalam dirimu. Kenapa? Ya karena memang kita ini, itu kan nanti doktrin wahdatul wujudnya Ibnu Arabi kan bunyinya begitu. Kita itu tajallinya Tuhan. Ketika Tuhan ingin dikenal, lahirlah dunia seisinya, alam semesta termasuk manusia. Oke, nanti kita jelimiti lagi pelan-pelan. Jadi yang penting rumusnya itu dulu, bahwa insan kamil itu perpaduan sintesis antara makrokosmos dan ketuhanan dalam diri manusia. Oke, rumus pertamanya itu. Jadi gambarannya itu dari wahdatul wujud lahirlah insan kamil. Jadi kayak gini loh gambarannya. Itu kan diawali dari realitas itu satu-satunya yang ada kan hanya Allah. Sebelum dulu ada apa-apa, yang ada kan hanya Allah. Maka ketika Allah ingin menciptakan, gampang-gampangannya itu ya. Kalau ulama yang lain bilang Allah itu kan menciptakan dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada. Ini dipandang susah dipahami. Untuk lahir sesuatu kan butuh bahan. Manusia aja disebut dari tanah, nanti malaikat dari cahaya, setan dari api, itu kan namanya ada bahan. Cuma dulu ketika belum ada apa-apa, wong apa-apanya belum ada, yang ada cuma Allah. Bahannya apa? Ya bahannya tidak lain ya Allah sendiri. Wong nggak ada apa-apa. Kalau bahannya di luar Allah berarti ada sesuatu selain Allah. Bahannya ya Allah itu. Itu kalau pakai bahasa kasar bahan ya. Disitulah nanti muncul ide emanasi. Melimpah dari dirinya Allah. Karena memang tidak ada apa-apa selain Allah. Berarti satu-satunya jalan untuk lahir sesuatu di luar Allah, sumbernya harus Allah juga. Jadi wujud yang sejati itu hanya Allah. Ketika muncul wujud lain, itu pasti pecahan, dalam tanda petik ya, pecahan dari Allah. Yang hakikatnya ya Allah sendiri. Kalau gelas ini tak pecah-pecah, tak cuil-cuil, hakikatnya kan ya gelas yang pecah dan cuil itu tadi. Itu ya gambaran kasarnya begitu. Untuk teman-teman paham emanasi. Sejak kemarin kan kamu bingung, iya ya emanasi itu kok Allah melimpah memancar. Ya karena memang tidak mungkin ada penciptaan dengan bahan. Pasti munculnya ya dari Allah sendiri. Nah, dari situ mungkin muncul, kenapa kok melimpah bahasanya? Kenapa kalau Farabi, Ibnu Sina dan kawan-kawan kan pakai istilah melimpah dari diri Allah? Ya karena memang tidak bersifat
Kenapa kok ndak Allah menciptakan saja ndak ada apa-apa terus tiba-tiba ada? Itu susah dipahami. Jadi ya melimpah dari dirinya Allah, keluar dari dirinya Allah. Oke, jadi wahdatul wujud, satu-satunya wujud yang ada hanya Allah, dan nanti dari situ melimpah. Lahirlah manusia termasuk alam semesta. Dan limpahan pertama, lelehan pertama, itulah nanti yang dikenal sebagai hakikat Muhammadiyah. Tidak ada hubungannya sama NU atau sama ya. Ya, nanti Muhammadiyah kamu protes, mbok diganti wae Pak hakikat NU. Ini bukan Muhammadiyah itu. Kadang orang menyebutnya Nur Muhammad. Kalau analoginya matahari, cahaya pertama yang melimpah dari matahari, yang paling dekat dari matahari, itulah Nur Muhammad. Itulah hakikat Muhammadiyah. Saya tidak tahu alasannya apa Ibnu Arabi termasuk Al-Hallaj pakai istilah Nur Muhammad. Mungkin dari premis bahwa makhluk di alam semesta ini yang jadi masterpiece-nya Allah adalah manusia. Dan di kalangan manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Muhammad. Berarti Muhammad itu paling dekat di hatinya Allah. Maka pancaran pertama yang paling bercahaya oleh para sufi disebut Nur Muhammad. Hakikat Muhammadiyah. Kenapa kok nggak disebut Nur Adam apa Nur Isa? Mungkin logikanya karena ya beliau yang paling dicintai oleh Allah, paling dekat sama Allah. Makanya kan ada hadis laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi. Kan? Ya sering saya bilang ketika orang makomnya di level cinta itu kan selalu demi yang dicintai, untuk kepentingan yang dicintai. Oke, jadi yang paling dicintai Allah sebelum Muhammad yang fisik ini lahir, dulu sudah ada yang oleh Ibnu Arabi dan kawan-kawan disebut Nur Muhammad. Yang Nur Muhammad inilah nanti dari cahaya pertama lahirlah lelehan-lelehan selanjutnya, cahaya-cahaya selanjutnya. Sumbernya ya dari cahaya yang kalau ini matahari terang, yang paling dekat dari matahari yang disebut Nur Muhammad ini kan terang yang kedua. Sumbernya langsung matahari. Tapi terang yang ketiga sumbernya ya terang yang kedua ini tadi. Nanti terang yang keempat sumbernya terang yang ketiga. Terang yang kelima sumbernya terang yang keempat, dan seterusnya. Jadi benchmark paling utama, yang paling dekat, paling mirip dengan Allah itu Nur Muhammad. Maka nanti insan kamil adalah mereka yang bisa membersihkan dirinya kemudian masuk ke level Nur Muhammad. Dialah yang paling bercahaya. Dan Ibnu Arabi tidak ngomong upaya bersatu, kesatuan dan macam-macam, karena hakikatnya memang sudah satu. Jadi Allah sama kita itu satu. Nanti ideologi kayak gini banyak di tradisi mistik timur. Kalau di Jawa disebut Gusti itu ya kasunyatan. Kasunyatan itu kalau pengen ketemu Allah ya di realitas sehari-hari ini. Allah hadir. Meskipun kita sering tidak mengakui kehadiran Allah, kita menganggap Allah itu jauh ada di sana. Jadi dari wahdatul wujud menuju insan kamil. Jadi kita semua adalah cermin keberadaan Allah. Dulu sering saya analogikan, seandainya ini Allah, masjid ini isinya kaca semua,
Kenapa makhluk itu bayangannya Allah? Maksudnya apa? Makhluk itu gambar yang ada di kaca. Alam semesta itu kayak gambar yang ada di kaca di sekeliling kita ini. Mungkin yang kaca sebelah sana gambarnya punggung, kaca yang sebelah kiri gambarnya pundak, sebelah kanan gambarnya pundak. Itulah alam semesta. Kalau yang sana gerak, itu kan yang gerak bukan sana tapi sini. Jadi yang sana itu cuma gambarnya, sifatnya ilusi, dia tidak benar-benar ada. Yang benar ada ini. Jadi gambar di cermin itu bukan barang yang sebenarnya. Dia cuma refleksi dari barang yang sejati. Termasuk dirimu. Kecuali kamu menghindar dari cahaya. Kamu sendiri yang menjauh dari cahaya. Menjauh itu bukan berarti kamu melepaskan diri dari cerminan Allah, tapi kamu menutupi dirimu sendiri dari cahaya sehingga kamu tidak kenal dirimu. Yang rugi ya kamu sendiri. Ya sama kayak kita bagian dari alam semesta. Kita ini mikrokosmos. Alam semesta makrokosmos. Maka apapun yang terjadi dengan makrokosmos akan berpengaruh pada mikrokosmos. Kalau alam cedera, yang sakit kita. Kalau hutan kamu tebangi, yang merasakan banjir bukan hutan dan gunungnya tapi manusia. Kalau ozonnya robek, bumi ini panas, yang kepanasan kan juga kita. Jadi alam dan kita itu saling bercermin. Kita adalah tajallinya Allah. Terus ini yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hakikat Muhammadiyah. Oke ya, jadi hakikat Muhammadiyah itu adalah limpahan Allah yang pertama, yang dari situ lahirlah alam semesta. Sifatnya nanti emanasi, gradasi. Jadi lupa katanya semua yang menciptakan Allah. Iya, cuma ada jalannya. Kayak kalian kan lahir kan dari tidak ada tiba-tiba kun fayakun terus kamu lahir. Kan butuh bapak ibumu pacaran dulu, terus nikah, terus malam pertama, terus bertempur baru kamu lahir. Ya kan? Ada jalannya, jadi tidak ujuk-ujuk kok terus kita ada sebagai manusia, kita enggak. Semua ada jalannya, termasuk lahirnya alam semesta. Jadi yang dari Allah di level pertama saja, limpahan pertama. Setelah itu ikut sunatullah jalannya. Baik ketika bumi dan alam semesta ini sudah ada, maupun ketika bumi dan alam semesta belum lahir. Oke, jadi itu hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Ini nanti yang mau pakai slide ini, semoga nggak dipotong slide ini saja ya, nanti biar nggak salah paham. Nanti kamu salah, hakikatnya Muhammadiyah itu ternyata wakilnya Tuhan, enggak. Jadi dia namanya Nur Muhammad. Ya banyak yang mengkritik, tapi cuma memang isu-isu sufistik itu menangkapnya tidak murni pakai akal. Intuisinya harus main. Nanti di Ibnu Arabi kuat imajinasi. Kalau imajinasimu nggak main, akan susah menangkap hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, insan kamil. Kalau pakai akal saja agak susah. Agama itu banyak yang tidak rasional. Yang bisa menangkap yang tidak rasional itu apa? Daya imajinasi. Kalau imajinasimu tidak berputar, tidak bisa, ya susah. Tidak bisa membayangkan surga, neraka, sirotol mustaqim, akhirat, pahala, siksa. Itu imajinasimu kalau macet. Kamu mengandalkan akalmu yang 1 tambah 1 2, mungkin kamu tidak percaya. Di surga itu, kalau di bumi akarnya di bawah, buahnya di atas. Kalau di surga kebalikannya,
Akarnya di atas, buahnya di bawah. Jadi ngambilnya gampang. Itu kan akalmu nggak nyambung itu. Dari mana jalurnya? Lah emangnya tumbuhnya pakai apa kok akarnya di bawah? Bidadari itu perawan terus. Itu kan nggak tekan pikiranmu. Emangnya di sana ada dokter yang operasi gitu terus? Nggak nyampe kamu akal. Tapi imajinasinya harus main. Ya imajinasi itu gampang-gampangannya kamu nonton film kartun itu. Film kartun itu kan kadang dijepit pintu quick sampai gepeng terus bisa besar lagi. Itu kan imajinasi mainnya. Lucu tapi imajinatif. Kamu nonton Doraemon itu kan imajinatif. Imajinasi yang main. Pakai akal mustahil. Tidak bisa ditangkap. Daya khoyal harus tinggi. Menangkapnya pakai intuisi, imajinasi. Oke. Karena apa? Agama itu 90% kita ngomong entitas yang metafisik. Misalnya malaikat itu dari cahaya. Terus kamu bayangkan kira-kira malaikat itu kayak gimana ya? Apa kayak lampu neon, apa kayak lampu. Kan dia dari cahaya misalnya. Itu kan imajinasimu kalau nggak canggih ya susah menangkapnya. Oke ya, termasuk tentang hakikat Muhammadiyah. Oke, terus. Oke ya, jadi sekarang manusia sebagai insan kamil. Ini agak mengulang yang tadi. Manusia ini utuh dan kamil ketika jati dirinya sebagai wakil Tuhan, khalifah Tuhan, dan rohnya Tuhan dalam dirinya ditemukan, sekaligus dia menyadari dirinya sebagai mikrokosmos. Oke. Jadi manusialah yang bisa menjelajah ke semua alam. Nanti kalau belajar Ibnu Arabi, alam itu ada banyak. Kamu kan ngertinya cuma alam dunia ini sama besok alam akhirat. Kalau di Ibnu Arabi banyak. Nanti ajaran Ibnu Arabi ini diserap oleh beberapa filosof Nusantara. Misalnya Hamzah Fansuri, Syekh Siti Jenar dan kawan-kawan. Nanti lahir tentang alam ini ada martabat 7. Martabat 7 itu ahadiyah, wahdah, wahidiyah. Nanti terus ada alam arwah, ada alam misal, ada alam ajsam, ada alam insan. Manusia ada di alam ke-7, alam insan. Itu namanya martabat 7. Inspirasinya dari Ibnu Arabi. Jadi alam ini tidak cuma 1 dimensi, apa 2 apa 3 dimensi. Tapi dia punya 7 dimensi. Yang paling tinggi ahadiyah. Manusia bisa nyampe makom ahadiyah kalau atribut-atribut fisiknya dia tinggalkan. Ahadiyah itu fase ketika Tuhan dalam kondisi negasi. Negasi itu tidak bisa dijelaskan. Satu-satunya cara untuk menjelaskan pakai kata-kata tidak. Jadi tidak begini, tidak begitu. Tidak A, tidak B, tidak C, tidak D. Kalau dijelaskan pakai statement positif, pasti salah. Itu makom ahadiyah, level paling tinggi. Ini yang laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa dikenali. Tuhan yang sejati dalam hakikat kediriannya. Kamu gambarkan kayak gimana pun bukan itu. Itu makom ahadiyah. Tapi kan terus Allah bilang, aku ingin dikenali. Kuntu kanzan mahfiyan fa'uridu an u'rofa. Aku ini khazanah tersembunyi, maka aku ingin dikenali. Dari situ Allah menciptakan makhluk. Nah, level pertama yang disebut hakikat Muhammadiyah tadi ada di dunia kedua. Dunia wahdah.
Kemudian limpahan dari wahdah, ya realitas ini, alam semesta dan seisinya ini dunia wahidiyah. Sudah ada zat, sudah ada sifat, meskipun belum terinci. Baru nanti masuk ke level-level di bawahnya. Ada alam arwah, alam atsam, alam insan, dan seterusnya. Kapan-kapan kalau kita ngomong filosof sufi Nusantara, kita bahas itu. Ronggo Warsito juga menyinggung itu dalam serat Hidayat Jati. Oke, itu bau Ibnu Arabinya kuat. Jadi arahnya ke manusia sebagai insan kamil. Oke, terus simbolnya insan kamil itu Adam. Ya, jadi kenapa Adam? Ya kalau pingin ngerti manusia yang original kan Adam. Adam itu di jasmaninya diciptakan dalam citra alam, rohaninya diciptakan dalam citra Tuhan. Kalau dalam bahasa lain, Tuhan itu meringkas semua ciptaannya dalam manusia. Dalam dirimu ada alam semesta, ada malaikat, bahkan mungkin ada jin, ada setan. Bisa. Manusia bisa kayak setan, bisa kayak jin, bisa kayak malaikat, bisa kayak alam semesta. Kamu bisa kayak hewan, bisa kayak tumbuhan. Karena Allah meringkas semua ciptaannya dalam makhluk yang namanya manusia. Bahkan dirinya sendiri ditiupkan ke dalamnya. Jadi itulah hakikatnya manusia. Oke. Dalam citranya itu seperti apa sih Pak? Wa khalaqa Adam ala suratihi. Apa sih maksudnya manusia diciptakan dalam citra? Kamu kan bingung dengan kata-kata citra itu. SBY sukanya pencitraan. Terus siapa kalau ada orang yang kamu benci melakukan kebaikan, kamu tuduh pencitraan. Apa sih janjane citra itu? Jadi yang dimaksud ala suratihi itu dalam diri manusia diberikan semua nama-nama Tuhan sebagai potensi karakternya. Semua nama Tuhan, sebut saja Asmaul Husna, itu dalam dirimu ada semua. Rahman, Rahim, bahkan Khalik, Musawwir, Ra'uf, dan seterusnya itu kamu punya semua karakter itu. Pencipta, manusia bisa banyak mencipta, dia punya sifat namanya kreatif. Ya kan? Sampai lahir gelas, lahir teh. Ini kan pencipta. Binatang, hewan tidak ada yang kreatif. Sejak dulu kalau minum ya nyari air, nyari sungai, nyari hujan. Ayam, kambing nggak pernah punya ide bikin teh yuk, bikin kopi yuk, nggak ada. Pokoknya air ya diminum aja. Dia nggak bisa kreatif. Manusia punya, dia punya sifat mencipta sebagaimana Allah. Manusia juga bisa menyiksa sebagaimana Allah. Dalam sejarah banyak kan manusia yang punya karakter menyiksa. Ketika porsi dan proporsinya nggak pas, dia jadi kejahatan. Kalau pas, dia diperbolehkan. Ya dalam konteks tertentu kan kadang dibutuhkan kesulitan-kesulitan, keruwetan-keruwetan demi harmoni. Itu ada karakter-karakter Allah yang di situ dimiliki manusia. Jadi penyayang, kita punya sifat sayang. Rahman Rahim, kasih sayang yang mendalam dan meluas. Allah punya sifat Ghafurur Rahim, kita juga punya. Meskipun sekarang umat Islam susah memaafkan, tapi kita punya sifat memaafkan itu. Jangan lupa. Maka banyak sufi bilang,
liutamima makarimal akhlak sebagaimana hadis Nabi itu adalah takholak bi ahlakillah. Berakhlak dengan akhlak Allah. Apa bisa Pak? Bisa. Kenapa? Karena dulu Allah menciptakan kita ala suratihi. Sesuai gambarnya Allah. Gambarnya Allah itu ya mestinya bukan gambar fisik. Wong Allah bukan fisik. Gambaran batin. Gambaran mental, gambaran ruhani. Dan kalau itu mental dan ruhani kan ya nama-nama Allah minimal yang 99 itu kita punya. Itulah maksud dan Allah dan Tuhan menciptakan Adam ala suratihi. Sesuai citranya, bukan fisiknya. Makanya ketika orang mencapai puncak kan ada hadis, kalau dia mendengarkan aku jadi pendengarannya, bukan aku jadi telinganya. Jadi daya mendengar, kependengaran, kepenglihatan itu Allah. Mata ini ketika roh tidak ada gunanya. Jadi telinga kalau roh nggak ada juga tidak ada gunanya. Dia kayak komputer tapi tidak ada softwarenya, nggak ada gunanya. Semahal apapun komputermu, hardwaremu, kalau softwarenya nggak ada, tidak operatif. Secakep apapun orang, kalau isinya nggak ada, ruhnya nggak ada, kamu lari. Kalau nggak percaya, cobalah. Berarti kuncinya apa? Keywordnya kita sebagai manusia itu ya suratu Adam, suratullah dalam diri Adam itu. Ruhnya. Jasad itu cuma kendaraan kita. Materi itu cuma media. Dia alat, bukan tujuan. Jadi jasad itu memang dikasih Allah untuk mewujudkan tujuannya rohani. Bukan berarti jasad itu tidak penting, ya penting. Karena kalau kita roh saja juga tidak bisa jadi khalifah. Makanya kita ruh dan jasad. Jadi ala suratihi itu dalam diri kita terkumpul nama-namanya Allah. Makanya sebelum turun ke bumi kan ada cerita, ada ayat yang bilang wa 'allama adamal asma'a kullaha. Jadi untuk membangun citra Adam sebagai wakil Allah di muka bumi, dalam diri Adam asma'a kullaha. Jangan diartikan alama itu terus Adam di depannya Allah, terus Allah ceramah gini Dam, kan nggak gitu. Ya mestinya ya sama Allah langsung dikasihkan ke dalam diri Adam asma itu. Dari situlah nanti Adam menerjemahkannya dalam kehidupan. Jadi itu memang skenarionya Allah begitu. Karena itulah maka semua malaikat bahkan iblis disuruh sujud pada Adam. Karena dalam diri Adam ada kualitas Tuhan. Oke, makanya kalau iblisnya mau ngeyel, dadak debat, kan aku maunya hanya sujud pada Allah. Itu bisa dijawab, enggak, kamu enggak tak suruh sujud pada Adam yang tanah. Tapi kualitas Adam yang dalam dirinya ada nama-nama Allah. Yang semuanya harus tunduk pada keagungan nama-nama Allah. Jadi itu katanya Ibnu Arabi nanti simbolnya insan kamil itu Adam. Berarti insan kamil itu manusia yang kembali ke fitrahnya sebagai tajallinya Allah melalui nama-namanya. Berarti manusia paling sempurna adalah manusia yang berakhlak mulia. Bukan manusia yang semata-mata paling banyak ibadahnya. Ibadah yang tidak ngefek ke akhlak, tidak ada nilainya. Sholat yang tidak tanha anil fahsya wal mungkar, tidak ada nilainya. Apalagi sholat dipakai sebagai jalan untuk bikin susah orang. Karena kamu bikin macet jalan.
Ya, loh ya kan. Jadi aneh sekarang sholat kok baunya politik, sholat kok baunya, dan sholat jadi jalan kemungkaran, tidak bisa. Haji itu jalan untuk egalitarian, manusia diajari oleh Allah untuk merasa dirinya setara dengan yang lain, itu lewat haji. Maka tidak boleh pulang haji kok malah merasa lebih tinggi dari yang lain, karena dia sudah haji, yang lain belum. Itu berarti pelajarannya gagal. Karena pelajaran haji adalah pelajaran egalitarianisme. Kalau zakat itu pelajaran tazkiyatul mal, membersihkan harta. Targetnya apa? Jiwa yang tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia, pada harta. Kalau kamu zakatnya utuh, zakat malnya, zakat fitrahnya beres, tapi jiwamu sangat terikat oleh duniamu, oleh hartamu, berarti targetnya zakat gagal, visinya zakat gagal. Sama kayak kamu sholatnya lengkap, tapi curangnya juga lengkap, korupsinya juga lengkap. Itu sholat yang tidak ada gunanya. Ada sholat yang malah bikin kamu masuk neraka. Kalau surat Al-Ma'un itu kan, alladzina yura'una, orang yang sholat tapi pamer, tidak masuk surga, malah fawailul lil musallin, kamu masuk neraka wail. Kalau sholatnya untuk pamer, untuk menunjukkan bahwa kamu orang alim, bahwa kamu komitmen pada agama, meskipun sedang musafir tetap sholat dan masuk TV. Itu loh ya, itu kalau ada nuansa biar yang lain tahu betapa kita ini membela, itu berarti riya. Jadi hati-hati menata hatinya ya. Oke, jadi bukan dilarang, cuma saling menjaga, saling mengingatkan. Oke ya, jadi itu insan kamil. Kuncinya ada pada akhlak. Takholak bi akhlakillah, hidup dengan landasan asmanya, nama-nama Allah. Oke. Terus, nah ini ada definisi yang berbeda kalau di Ibnu Arabi. Selama ini kita memahami khalifah itu Allah di sana, kita di sini, alam semesta di sini. Terus kita disuruh oleh Allah untuk ngopeni alam semesta. Itulah khalifah. Katanya Ibnu Arabi tidak begitu. Kalau modelnya Allah di sana, aku di sini, alam di sana, itu kan berarti aku yang hadir di alam, Allah tidak hadir, dia ada di sana. Aku di bumi ini mewakili Allah, ngurusi alam. Padahal Allah itu kan ya selalu ada di sekitar kita terus. Ngapain butuh diwakili? Kalau maknanya khalifah itu diwakili, kan harusnya Allah tidak ada sekarang. Kita yang mewakili jadi Allah sekarang di dunia ini. Maksudnya khalifah itu bukan di situ, katanya Ibnu Arabi. Khalifah itu pengganti. Pengganti dalam arti apa? Kitalah yang paling mirip dengan Allah di antara semua makhluk lainnya. Jadi khalifatullah fil ardi adalah makhluk yang paling dekat karakternya dengan Allah di muka bumi. Maka ketika kamu nanti takholak bi ahlakillah, itulah jati dirimu yang sejati. Kalau kamu tidak melakukan itu di muka bumi, berarti kamu sedang mendistorsi hakikatmu sebagai manusia. Jadi rumusannya begitu. Karena awas salah, katanya Ibnu Arabi. Kayak Barat kan merasa kitalah yang menguasai dunia, alam semesta, mari kita taklukkan, kita tundukkan semuanya di bawah kekuasaan kita. Akhirnya diperas habis-habisan alam, kita nanti bingung sekian ratus tahun ke depan sumber daya habis. Itu salah memposisikan makna khalifah. Jadi khalifah itu penggantinya Allah. Bukan berarti Allah tidak hadir. Allah itu selalu hadir. Cuma kitalah yang
paling dekat, paling mirip dengan Allah. Sehingga kekamilan kita, kesempurnaan kita sebagai insan adalah ketika kita semakin mirip dengan Allah. Maka insan kamil adalah orang yang mirip, orang yang karakternya adalah karakter ketuhanan. Hidupnya mencerminkan asma'nya Allah, nama-namanya Allah. Oke. Jadi itu makna insan kamil sebagai khalifah. Terus ada lagi sekarang. Insan kamil tadi sebagai mikrokosmos. Mikrokosmos itu positioningnya, kalau dalam dirimu ini kan tadi saya bilang, kuncinya dirimu kan di roh. Sama, alam semesta ini kuncinya ada di manusia. Posisinya manusia yang mikrokosmos di depan makrokosmos itu sama kayak posisinya roh dalam diri manusia. Jadi insan kamil inilah yang menjamin bumi ini, dunia ini masih hidup. Kalau ndak ada lagi insan kamil, semuanya isinya binatang, setan, itulah saatnya kiamat. Kenapa? Ndak ada ruhnya lagi sudah. Makanya ada hadis, selama masih disebut nama Allah, berarti masih ada orang yang berperilaku sebagai insan kamil, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Kiamat tidak akan terjadi. Berarti apa? Ruhnya masih ada, masih hidup. Tapi begitu insan kamilnya tidak ada, ruhnya hilang. Jadi itulah posisinya manusia. Jadi manusia itu penting. Maka kamu jangan nakal-nakal, nanti kiamatnya cepat. Semakin habis insan kamil ya semakin dekat kita sama kiamat. Kenapa? Karena kita ruhnya. Rusaknya dunia ya karena manusia, harmoninya dunia karena manusia. Jangan salah. Tidak karena yang lain. Ya kan? Kenapa kok ozon robek? Kamu kan selalu menyalahkan ini karena pemanasan global. Ya enggak, pemanasan global ya ujungnya manusia. Banyak bencana. Kalau dicermati nanti ujungnya ketemunya manusia lagi. Banjir Pak sekarang. Ya mesti manusia. Kalau nggak percaya coba dicek. Ya kan? Jadi diri kita ternyata tidak mencerminkan asma Allah dalam banyak hal. Kenapa umat Islam kok susah ya diajak kebersihan? Kenapa susah diajak tertib? Kenapa susah diajak harmonis? Ya karena itu tadi. Kita melupakan hakikat keinsan kamilan kita. Jadi, jadilah manusia yang sejati, yang utuh. Jadilah insan kamil, biar umurnya dunia ini masih lama. Kalau enggak, begitu kita kehabisan stok insan kamil, yang tersisa berarti tinggal ya, al-insan al-hayawan. Makanya ada hadis yang bilang generasi yang mengalami kiamat adalah sejelek-jeleknya generasi. Karena apa? Di era kiamat berarti sudah tidak ada lagi insan kamil. Tidak ada lagi orang yang dekat sama Allah. Tidak ada lagi yang mentasarufkan nama-nama Allah dalam kehidupannya. Jadi insan kamil itu khalifah dan sekaligus mikrokosmos. Dia cerminan citranya Allah di muka bumi dan dia kunci dari ketertiban dunia dan kehidupannya. Posisinya kayak roh di atas jasad. Dan alam semesta ini kan memang disediakan oleh Allah untuk manusia, untuk rohnya, untuk intinya. Maka kamu nggak perlu sungkan-sungkan, Pak saya mau membelih ayam Pak tapi kok kasihan ya. Nggak apa-apa kalau memang butuh itu. Nggak dosa, diperbolehkan sama Allah. Kamu korban, ada yang beleh besar-besaran sapi, kambing, terus kamu wah ini pembantaian besar-besaran.
Ya kalau memang diperlukan, dibutuhkan, tidak apa-apa. Jadi karena alam ini untuk kita, cuma hati-hati itu tadi, jangan berlebihan juga jangan kekurangan. Berlebihan akibatnya harmoninya rusak. Kalau harmoni, biasanya kalau sudah berlebihan apa kekurangan, itu yang bunyi sudah kebinatangan, bukan lagi kekamilan. Jadi di tugas kita sebagai manusia untuk mewujudkan amanah dari Allah sebagai mikrokosmos dan sebagai khalifah. Terus kalau di Futuhat diibaratkan manusia dan alam itu kayak apa ya? Alam ini kayak harta bendanya Allah. Manusia ini kayak segelnya, kayak gemboknya atau stempelnya lah kalau hari ini. Jadi mutiaranya, isinya alam semesta kalau itu dianggap mutiara, stempelnya yang menjaga barang ini jadi kunci. Selama kuncinya ada, barangnya aman. Tapi kalau kuncinya nggak ada, habis. Itu kenapa begitu insan kamil nggak ada, kiamat. Sama kayak kamu punya peti, isinya barang-barang berharga, gemboknya hilang. Wassalam. Wong kadang-kadang gemboknya ada aja dicongkel. Apalagi gemboknya hilang. Dan insan kamil itu gemboknya ini tadi yang mengamankan. Dunia ini khazanahnya Allah, alam semesta khazanah Allah. Gembok ini kan mewakili kehadiran yang punya peti, yang punya barang. Dengan adanya gembok, barangnya aman. Itulah kenapa manusia disebut khalifah. Jadi manusia jadi wakilnya Allah. Dengan adanya manusia yang mewakili Allah, alam semesta aman. Dengan adanya gemboknya yang mengamankan barang, isinya aman. Oke. Jadi itulah posisinya Adam di atas alam semesta. Posisinya manusia di atas alam semesta. Oke ya. Jadi jangan malah kontraproduktif. Kontraproduktif itu gemboknya malah ngerusak isinya. Itu yang banyak terjadi hari ini. Harusnya mengamankan malah merusak. Itu manusia. Oke. Ya contohnya banyak. Tinggal kamu cari sekelilingmu. Yang harusnya bikin aman malah bikin kacau. Akibatnya apa? Ya rasakan sendiri. Ketika yang di dalam rusak, ya otomatis gemboknya juga tidak selamat. Kalau yang di dalam karatan, gemboknya juga akan ikut karatan. Jadi itu hubungan Adam sama alam semesta.